Bagaimana kabar kalian? Kiranya semua tetap semangat ya. Walaupun kita semua cuma di rumah saja. Tapi walaupun cuma di rumah, kita tetap harus beraktivitas supaya tubuh, jiwa, raga, dan pikiran kita tetap bekerja dengan baik. Nah, hari ini Miss Amel tidak akan memberikan tugas, tapi kita akan sama-sama belajar tentang arti bertobat. Tentang apa? Arti bertobat. Nah, Miss Amel harap semua pegang Alkitab ya. Nah, bahan belajar kita hari ini terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai 32. Sebelum dengar cerita, kiranya semua sudah membaca ya. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-32. Kiranya semua mendengarkan dengan baik ya. Nah, suatu hari Tuhan Yesus bercerita tentang seorang anak laki-laki yang pergi dari rumah orang tuanya. Kata Yesus, adalah seorang anak laki-laki yang tidak mau tinggal di rumah orang tuanya lagi. Ia ingin menikmati hidupnya dengan caranya sendiri. Nah, suatu hari anak itu dia minta uang sama ayahnya. Lalu dia pergi. Dia ingin pergi ke sebuah negeri yang jauh. Dia tidak mau lagi tinggal di rumah orang tuanya. Nah, di negeri yang jauh itu ya hidup bersenang-senang. Dia melakukan apa saja yang dia suka. Nah, tiap hari kerjanya bersenang-senang saja. Dia menghambur-hamburkan uang. Dia membeli apa saja yang dia inginkan. Karena banyak uang yang bapakku kasih, saya mau beli apa saja yang saya inginkan. Nah, setelah beberapa waktu, uangnya habis. Anak itu tidak tahu harus berbuat apa. Ia sudah kelaparan, tetapi dia tidak sanggup membeli apa-apa untuk dimakan karena uangnya habis. Ia hanya mengenakan pakaian yang jelek dan sudah robek. Tidak ada orang yang mau peduli dan tidak ada seorang pun yang mau tolong dia. Dan dia juga tidak berani pulang ke rumah ayahnya karena dia tahu dia sudah buat salah. Ia takut ayahnya menolak dan mengusir dia. Kemudian ia duduk merenung. Dia berpikir, kemudian dia berbicara di dalam hati. Ayahku ini punya banyak sekali makanan, tetapi saya di sini kelaparan. Saya akan temui ayah. Saya akan katakan sama dia, kalau saya ini menyesal, saya kapok. Saya akan mengaku kalau saya tidak layak jadi anaknya lagi. Lalu saya akan memohon sama ayah saya agar ayah saya berikan saya pekerjaan. Tidak apa-apa saya jadi pembantu. Asalkan saya bisa pulang di rumahnya ayahku, kemudian saya bisa makan. Nah, kemudian anak itu memutuskan untuk pulang. Meskipun hatinya takut. Kalau nanti ayahnya akan menerima atau mengusir dia. Tapi ternyata setiap hari sang ayah memikirkan anaknya. Dia sangat sayang sekali sama anaknya. Dia ingin anaknya itu pulang ke rumah. Setiap hari dia keluar ke jalan, dia melihat di luar. Siapa tahu anaknya itu datang. Dia melihat barangkali anaknya itu akan datang hari itu. Tapi hari demi hari anaknya tidak pulang-pulang. Akhirnya suatu hari ketika ayahnya lihat ke jalan, dia keluar seperti biasanya. Dia lihat dari kejauhan, itu anaknya datang. Itu anakku. Kemudian dia lari sekuat tenaga. Dia hampiri anaknya yang dari kejauhan itu. Ia peluk anaknya itu. Dia cium anaknya itu karena dia senang sekali, ia bahagia sekali. Karena dia saking bahagianya, dia sampai menangis.
Dan kemudian anak itu juga menangis. Dia bilang sama ayahnya, "Ayah, aku tidak layak untuk menjadi anak ayah. Biarlah aku menjadi hamba. Biarlah aku menjadi pembantu. Aku akan bekerja kepada ayah." Tapi ayahnya berkata, "Tidak, tidak. Engkau adalah anakku. Aku begitu gembira karena engkau pulang kembali." Nah, kemudian ayahnya ini memberikan pakaian yang bagus untuk dikenakan sama anaknya. Ia memberikan sepatu baru. Ia juga memberikan sebuah cincin emas yang sangat bagus ke jarinya. Kemudian dia buatkan anaknya pesta menyambut kepulangan anaknya. Wah, dia sangat gembira. Ayahnya sangat bersuka cita. Dia sangat gembira karena anaknya yang hilang sudah pulang kembali. Yang terpenting sekarang anaknya sudah sadar. Yang penting anaknya sekarang sudah bertobat. Nah, Yesus pun berkata, Bapa kita di sorga juga gembira bila seorang berdosa kembali kepadanya. Nah, anak yang diceritakan pada kisah ini adalah anak yang telah menyakiti hati ayahnya. Ia memaksa ayahnya untuk memberikan uang kepadanya. Dan uang itu digunakan untuk berfoya-foya dengan teman-temannya. Ia menghabiskan semua uang yang ada. Dan ketika ia tidak memiliki uang untuk hidup dan makan, saat itulah timbul kesadaran bahwa dirinya telah melakukan kesalahan yang besar dalam hidupnya. Kemudian anak itu sadar bahwa ia telah menyakiti hati ayah yang begitu mengasihinya. Ia pun menyesal apa yang telah dilakukannya. Anak itu kembali ke rumah ayahnya karena ia telah sadar. Nah, itulah yang dimaksud dengan pertobatan. Pertobatan adalah perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Apa? Sekali lagi kita sama-sama. Pertobatan adalah perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Nah, dalam perjanjian baru kata bertobat atau pertobatan berarti perubahan pikiran disertai dengan penyesalan dan perubahan perilaku. Perubahan pikiran dan hati atau perubahan kesadaran. Nah, pertobatan melibatkan 3 hal mendasar di dalam diri manusia, yaitu pikirannya, perasaannya, dan kehendaknya atau keinginannya. Orang-orang yang bertobat mengalami perubahan pikiran dari yang tidak tahu, dari yang tidak mengerti atau tidak sadar akan dosa-dosanya menjadi tahu. Dia mengerti dan dia sadar akan dosa-dosanya. Orang-orang yang bertobat juga mempunyai kehendak atau keinginan untuk berubah dari pikiran, perbuatan, atau hidup mereka yang berdosa. Nah, menurut Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 20, pertobatan adalah sikap dan perbuatan yang berbalik dari dosa, kemudian meninggalkan dosa dan datang kepada Tuhan dan membina hubungan yang baik dengan Tuhan. Dengan kata lain, orang yang bertobat adalah orang yang merasakan kesedihan atau penyesalan terhadap dosa, berbalik dari dosa itu, meninggalkannya dan kembali kepada Tuhan. Nah, tadi kita sudah baca bersama-sama tentang anak yang hilang. Nah, ia sadar akan dosa-dosanya bahwa ia tidak bersyukur, dia egois, dia sombong, dia penuh hawa nafsu. Tetapi kemudian ia sedih dan menyesali perbuatannya. Kemudian dia berbalik, meninggalkan kehidupannya yang berdosa, kemudian dia kembali kepada ayahnya dan kemudian dekat lagi dengan ayahnya. Sang ayah tidak menghukum anaknya, namun ia menerima anaknya dengan sukacita. Ia gembira karena anaknya telah menyesali perbuatannya, anaknya telah bertobat. Nah, demikian juga harapan Tuhan pada kita semua. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa, Tuhan ingin kita menyesali kesalahan dan bertobat. Artinya tidak mengulangi hal yang sama. Tuhan ingin kita memiliki sikap yang sama seperti anak yang hilang, yaitu kita mau sadar kesalahan kita dengan jujur. Seringkali kita tidak mau jujur kalau kita punya salah. Nah,
Maka dari itu, menyesali perbuatan yang salah dengan sungguh-sungguh, menyesali semua tindakan yang menyedihkan hati Tuhan, dan melakukan perubahan sikap dan tindakan yang menyenangkan hati Tuhan, itulah yang Tuhan mau. Nah, mengapa manusia perlu bertobat? Karena setiap manusia adalah orang berdosa. Kita semua sudah berdosa sejak lahir. Manusia telah memiliki dosa asal yang diwariskan oleh manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Oleh karena itu, setiap kita harus selalu bertobat dan mengaku dosa. Pertobatan adalah alasan utama Kristus datang ke dalam dunia. Kristus datang untuk mentobatkan manusia. Di dalam Lukas pasal 19 ayat 10 mengatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia menunggu setiap manusia agar berbalik datang kepadanya. Sungguh berubah, pasti akan diampuni Tuhan. Kalau kita ada salah sama teman, mari kita meminta maaf dan bertobat. Kalau kita ada salah sama orang tua, hari ini karena kita ada di rumah, mari kita minta maaf sama orang tua. Kalau kita sudah sering menyakiti hatinya, tidak mau dengar-dengaran, dan kita mau bertobat untuk tidak lagi mengulangi tindakan salah yang sama. Sekian pelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati.